Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, terkhusus kepada ibu dosen kami selaku pembimbing atau pengajar dalam mata kuliah analisis perancangan kerja 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok, yakni pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan task difficult scale dan NASA TLX. Oke. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Idan Elfatra Ghaffar, yakni saya sendiri, Agus Perdana Harahap, Ayang Bayu Saputra, Muhammad Ramdhani, Ramadan Fajar Sidik, Rian Ardiana, Rizky Rahman Gilang, dan Wahyudin. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Metode pengukuran beban kerja subjektif. Di sini kami akan membahas beberapa metode yang sudah dipaparkan dalam materi yang sudah di-share oleh Ibu Riri. Ada, kalau nggak salah, ada 4 metode. Cuman kita memaparkan 2 metode, yakni metode NASA TLX dan metode task difficult scale. Oke, kita akan memulai dari metode NASA TLX dulu. So let's go and stay tuned. Oke, seperti kita ketahui di sini kita akan meneliti atau membahas tentang beban kerja yang merupakan suatu konsep timbul akibat adanya keterbatasan dalam proses suatu informasi. Apabila dalam menyelesaikan tugas tersebut mempunyai hambatan untuk tercapainya suatu hasil kerja yang diharapkan, telah terjadi suatu kesenjangan antara tingkat kemampuan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Ya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja, yaitu eksternal dan internal. So, kita langsung masuk ke materi metode NASA TLX. Pengukuran menggunakan NASA TLX. Metode ini berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran yang lebih mudah maupun yang lebih sensitif pada pengukuran beban kerja. Artinya bahwa metode ini merupakan kuesioner yang atau sampel yang akan diambil terhadap beberapa orang yang kita akan paparkan di materi hari ini. Di sini ada kita ambil survei yang dilakukan pada salah satu perusahaan, yakni perusahaan terpadu Sentosa PMKS, dengan memberikan kuesioner kepada responden secara subjektif. Dalam data NASA TLX ini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama yang seperti di slide teman-teman bisa lihat, yang pertama yakni peratingan. Oke, apa itu peratingan? Peratingan ini adalah responden yang diminta untuk memberikan rating terhadap 6 indikator. 6 orang yang kita akan ambil sampel. 6 indikator beban mental yang ada pada metode NASA TLX yang seperti sebelumnya saya sudah paparkan. Beban mental dengan rating 0 sampai 100 sesuai dengan besarnya pengaruh dimensi ukuran kerja yang dirasakan pekerja tersebut. Yaitu yang pertama ada kebutuhan mental yang biasa disingkat KM, ada kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performasi, tingkat usaha, dan tingkat frustasi. Yang kedua
Pembobotan. Pembobotan sendiri adalah setelah tadi responden diminta untuk memberikan rating terhadap 6 indikator dalam metode Nasaitelec, kemudian responden diminta kemudian responden 6 indikator, beban mental dari metode Nasaitelec diminta untuk memilih salah satu dari dua dimensi ukuran beban kerja yang dianggap paling berpengaruh terhadap pekerjaannya. Jadi responden yang tadi telah memberikan rating terhadap 6 indikator ini diminta untuk memilih salah satu dari dua dimensi ukuran beban kerja yang dianggap paling berpengaruh terhadap pekerjaannya. Yang paling berpengaruh ya. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi di slide sebelumnya yang dimaksud 6 indikator ini 6 proyeksi yang akan atau indikasi yang akan kita lihat hasil ratingnya. Ya, ini kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performasi, usaha, dan frustasi. Dan ini diambil oleh beberapa responden terhadap beberapa responden ini maksudnya yang diambil sampelnya terhadap 15 pekerja pada PT PMKS Sentosa. Kita lihat perhitungan Nasaitelec pada salah satu pekerja ya. Contoh data hasil pengukurannya. Di sini ada tercantum indikator. Yang pertama kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performasi, usaha, dan frustasi. Jangan ada yang frustasi ya kawan-kawan. Jadi yang pertama ada kebutuhan mental yang telah diberikan ratingnya dari responden atau 15 pekerja tersebut. Yang pertama dari kebutuhan mental, para responden memberikan rating 85, kebutuhan fisik ada 90, kebutuhan waktu 85, performasi 80, usaha 80, frustasi 90. Wow, angka yang sangat signifikan. Dan kita lihat dari bagian yang kedua, yakni pembobotan. Para responden setelah memberikan rating, bobot dari terhadap kebutuhan mental ini yakni 3, kebutuhan fisik 2, kebutuhan waktu 1, performasi 5, usaha 3, frustasi 1. Oke. Kita lihat di akhir bagan ya, ini rating kali bobot. Jadi pengukurannya itu rating dan bobot ini dikali. Seperti kebutuhan mental di ratingnya dikali bobot. Kita akan lanjut setelah azan Isya berikut ini. Ya, kita lanjut lagi ya kawan-kawan. Di sini sudah ada beberapa contoh hasil yang sudah saya jelaskan, dan yang paling bawah ini skornya dari bobot 15 dan dari rating kali bobot yaitu 83 ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut di metode kedua, yaitu pengukuran dengan Task Difficulty Scale atau TDS. Pengukuran dengan metode ini digunakan untuk menganalisa setiap kesulitan-kesulitan yang ada pada beban pekerjaan yang melebihi ambang batas, baik dalam bentuk kerja fisik maupun non-fisik. Oke. Dalam pengukuran ini, yang akan dicari yaitu tentang sejauh mana tingkat kesulitan dalam suatu pekerjaan tersebut. Pada pengukuran Task Difficulty Scale juga mengambil data kuesioner dengan secara demografis. Kalau tadi Nasaitelec dengan cara peratingan dan pembobotan, pada TDS kuesionernya dengan cara demografis.
Artinya peserta nantinya diberi laporan diri untuk menilai karakteristik demografis dasar dari sampel. Pertanyaan-pertanyaan disajikan dalam formulir dan informasi yang diperoleh dari tanggapan terhadap item dalam kuesioner digunakan untuk menilai usia dan jenis kelamin.